Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Ad America. We are the U.S. Embassy's American Center, and our mission here is to provide a space for young Indonesian to explore, express, and experience American culture through our program. My name is Dila, and I'll be your MC for tonight's event. A special welcome as well to our Sobat Amerika from Universitas Indonesia. Halo teman-teman semuanya. We're very happy to have you with us this evening, so thank you so much for coming, guys. And tonight we are gathered for a special program, Transforming Cervical Cancer Prevention with AI. And to begin tonight's program, we will hear the opening remarks first. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Pak Jonty Slover, Public Diplomacy Officer, U.S. Embassy, Jakarta. Hi, everybody. Excellent. Thank you guys so much for coming out tonight. It is so wonderful to see you and to celebrate the success of this amazing program. To kick things off, I'd like to try something, so please bear with me. Ke pasar pagi membeli bunga. Bunga melati harum mewangi. Teknologi canggih kita sedia agar pengobatan dini makin pasti. So, this is a really incredible opportunity and a really special program we're looking at today, because we're facing an issue that I think all of us has impacted all of our lives in one way or another. And we have the opportunity through work like the work that you've been doing to save lives and to save communities and to make things better. I think that, as I may have mentioned to some of you at an earlier event, my father passed away about 2 years ago from cancer. And the things that really struck me about the disease, the power of cancer at that time, for me, the things that were the most impressive and the most scary were its kecepatan and its kemampuan menyebar. Once it sets in, then it spreads, and you have to move more quickly than the cancer does, or else there's no hope. And one of the reasons a program like this is so exciting is because technology that we're looking at today gives us the ability to act dengan kecepatan, gives us the ability to menyebar informasi dengan lebih cepat dari kanker. We can act faster than the disease can, we can find it before it spreads too much, and we can also act faster to get the information out throughout our communities and throughout our entire society to save lives. And I'm thrilled that the U.S. Embassy could be a part of this and that the U.S. government could be a part of it through the Waisili program, because the goals of the Waisili program are the exact same: to spread connections, to spread cooperation and best practices among all of the different partners who have something to share, so that when a life-threatening problem, when a challenge comes up that impacts all of our societies, then we can act dengan kecepatan, and we can find those best practices and menyebarkan them. I'm sorry, I'm kind of jumping back and forth between Indonesian and English here, but thank you so much for letting us be a part of this amazing work. And I hope that this is just the beginning. I hope that we continue to build those networks and build those connections and continue to strengthen our partnership on health and on the well-being for Indonesia and for the United States. We're really looking forward to hearing everything that you have to share tonight. Thank you very much. Thank you so much, Pak Jonty Slover, as the Public Diplomacy Officer from the U.S. Embassy Jakarta, for sharing wonderful opening remarks with us tonight. And following the remarks, we will now start our main program. And now it is my pleasure to introduce our amazing speaker moderator for today, and she is the co-founder of Herlands. So ladies and gentlemen, please welcome Nidia Anifa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Halo, perkenalkan nama saya Nidia. Saya salah satu co-founder dari Herlands. Berdiri di sini mengingatkan saya dengan sekitar 1 tahun yang lalu ya. Saya pernah pitching di sini juga, menjelaskan kepada banyak orang di area ini, di ruangan ini tentang Herlands, dan tanpa terasa sudah berjalan 1 tahun kemudian ya. Dan selama 1 tahun itu, Herlands juga mengalami banyak sekali perjalanan. 2025 ini merupakan salah satu tahun yang sangat sibuk ya bagi kami. Terima kasih. Jadi tahun 2025 kami awali dengan memulai testing dari aplikasi Herlands di RSCM Kintani bersama FCP FKUI. Ada Dr. Gatot juga ya, timnya Dr. Gatot. Dan kemudian kita juga memulai salah satu program yang sangat kita banggakan ya, yang namanya Bright Her. Jadi Bright Her itu sendiri adalah sebuah program yang kami canangkan untuk menjembatani antara implementasi teknologi kepada masyarakat itu sendiri. Programnya sendiri ada pelatihan untuk para tenaga kesehatan, ada screening gratis untuk para perempuan, dan juga peningkatan awareness dari para masyarakat melalui live Instagram, mungkin kalau ada yang follow IG-nya Herlands dan Bright Her ya, dan juga pembuatan modul. Nah, tanpa terasa ini salah satu program Bright Her berupa talk show yang berjudul Transforming Cervical Cancer Prevention with AI. Dan di sini kita juga akan mengobrol banyak ya dari berbagai sudut pandang tentang bagaimana implementasi teknologi Herlands ini kepada masyarakat luas. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Sorry, where is the clicker? Oke, ini rada banyak ya bawaan saya. Oke, langsung saja kita panggil ya salah satu speaker kita pada malam hari ini. Ada Dr. Gatot Purwoto, spesialis onkologi, spesialis onkologi ginekologi, subspesialis onkologi MPH. Kepada Dr. Gatot, silakan maju ke depan. Ya, jadi fun fact juga ya, Dr. Gatot ini merupakan salah satu medical advisor dari Herlands. Jadi beliau sudah cukup banyak tahu lah ya tentang Herlands itu sendiri. Dan kita juga nanti akan mendengarkan banyak bagaimana sih sudut pandang dari tenaga kesehatan tentang adanya aplikasi AI untuk membantu mereka. Oke, selain itu kita juga ada Mbak Syahda Maulida, beliau adalah associate dari Angin Advisory. Jadi Angin Advisory itu sendiri juga salah satu pihak yang berperan ya dalam program Bright Her yang sudah kita laksanakan, dan kita akan mendengarkan banyak tentang bagaimana sih sudut pandang Angin Advisory melihat program Bright Her itu sendiri. Kepada Mbak Syahda dipersilakan. Oke, izinkan saya duduk dulu. Mungkin dokter boleh mic-nya dites? Oke. Tes. Oke, selamat malam Dr. Gatot, Mbak Syahda. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nidia. Ini mungkin sebelum kita mulai, boleh dong Dr. Gatot memperkenalkan diri, dan juga mungkin beberapa dari teman-teman di sini belum terlalu paham ya dok, kanker serviks itu apa, kemudian bagaimana sih cara kita bisa mencegah atau mengatasi dari kanker serviks itu sendiri. Mungkin boleh dokter silakan. Baik, terima kasih Nidia. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa atas kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini, yang sebelumnya saya tidak menduga, tetapi setelah saya bekerja sama dengan Herlands, ya, grupnya Nidia dari Fasilkom ya, UI, ternyata makin banyak acara-acara untuk makin mempopulerkan, mensosialisasikan inovasi ini, terutama diaplikasikan dalam penanggulangan secara umum kanker serviks. Nah, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu saya, bahwa
kebetulan saya dulu alumni UI dan saya mendengar ini banyak anak-anak UI dan saya senang sekali mengenang saya sewaktu seusia-usia Anda. Ada tingkat ya dok ya berarti. Waktu itu saya tahun 78 kuliah berjuang seperti Anda, mendaftar di UI dan saya testing di Senayan dan diterima, maka saya akhirnya menjadi mahasiswa UI tahun 78. Kemudian saya tentu saja 6 tahun kuliah menjadi di Fakultas Kedokteran dan kemudian akhirnya bekerja di daerah, di area di Sumatera, di Lampung. Kemudian kembali pendidikan spesialis obstetrik, ginekologi atau kebidanan kandungan. Dan kemudian saya kembali lagi ke daerah dan kemudian sekolah SP2 spesialis kedua kalinya yaitu onkologi ginekologi atau subspesialis onkologi kebidanan kandungan, jadi kanker kandungan. Nah di dalam kanker kandungan ini memang banyak yang dibahas tetapi sangat populer untuk harus memahami dan menanggulangi kanker serviks yang secara global bahkan menjadi program dunia WHO untuk agar jangan sampai tidak tertangani. Nah untuk itu mungkin ini pada kesempatan ini akan saya gambarkan bahwa kanker serviks itu sebetulnya hanya menyerang tentu pada wanita. Tetapi bayangkan dari penduduk Indonesia 280 juta yang sekarang sering didengungkan secara statistik 280 juta, itu kira-kira separuhnya adalah penduduk wanita. Dengan 140 penduduk wanita Indonesia yang tersebar di 18.000 pulau di Indonesia, terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya, itu kira-kira sepertiganya, itu kira-kira 45 juta adalah wanita usia reproduktif, artinya usia yang sudah saatnya menikah tetapi belum lansia, antara 30 sampai 50, mungkin direntangkan 20 sampai 60. Nah, wanita-wanita kelompok ini adalah yang sangat resiko. Kalau sebelumnya nggak akan menderita dan sesudahnya biasanya nggak menderita, tapi dia adalah woman at risk yang sangat kemungkinan terdeteksi nanti mulai infeksi virus dan kemudian akhirnya berkembang menjadi perkembangan awal pre-cancer, kalau nggak ditangani menjadi kanker serviks tentu, dan kalau sudah ketahuan kanker serviks nanti ada stadium 1, 2, 3, 4, kalau nggak ditanganin ya jatuhnya akan meninggal. Jadi untuk ini saya kira akan jatuh pada kondisi di mana kita bagaimana mendeteksi kanker serviks atau pada awalnya yang masih awal dan untuk bisa dicegah atau diobati dengan cara mudah. Jangan sampai diobati dengan kondisi yang mahal. Nah ini alhamdulillah hari ini saya ada tamu yang lain, ada Ibu Nadia. Ibu Siti Nadia adalah friend kita yang ada di Kemenkes menjadi Direktur Non-Communicable Disease yang ternyata ketahuan bahwa ujung-ujungnya kanker serviks ternyata adalah infeksi virus. Jadi kalau mamanya nggak pernah menikah, nggak pernah berhubungan seksual, umumnya nggak akan kena, kecuali sarkoma ada jenisnya. Nah untuk itulah maka kita ketahui nanti akan di dalam diskusi ini akan menjadi upaya pencegahan sosialisasi dan bagaimana inovasi supaya kita tetap bisa menjaga. Demikian saya kira untuk perkenalan sementara. Ya, terima kasih banyak Dr. Gatot. Jadi intinya screening ya dok ya yang paling penting ya untuk deteksi dini. Kayak mungkin karena ada tamu spesial lagi nih, satu lagi mungkin izin ya saya panggilkan ya, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, Magister of Epidemiologi. Beliau adalah Direktur dari Direktorat Penyakit Tidak Menular Kemenkes Republik Indonesia. Kepada Dr. Nadia dipersilakan maju ke depan. Ya, mungkin boleh dites mic-nya dok ya. Oke. Selamat malam dokter. Ya, oke baik. Kalau langsung pertanyaan boleh nggak ya dok kira-kira? Soalnya memang biar flow-nya lebih masuk ya dok ya. Jadi Dokter Nadia sendiri itu kan dari Direktorat Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya dok ya. Boleh nggak sih dok dikenalin ya sebenarnya Direktorat PTM ini program-programnya seperti apa dan bagaimana Direktorat Penyakit Tidak Menular ini membantu eradikasi dari kanker serviks sendiri di Indonesia?
Jadi sebagai perkenalan ya, di Kementerian Kesehatan itu ada unit yang mengurus tentang penyakit-penyakit ya. Salah satunya Direktorat Penyakit Tidak Menular. Jadi kalau urusan penyakit tidak menular itu ada di bawah tanggung jawab saya. Jadi apa saja penyakit tidak menular? Mungkin adik-adik sekalian tahu ya. Pertama hipertensi, DM ya kan, kemudian ginjal ya, dan termasuk kanker ya. Tadi mungkin kalau kita bicara mengapa kemudian menjadi penting ya, bisa dilihat data dari berbagai data prevalensi ya, angka kejadian kesakitan, angka kematian, itu dari tahun 2009 penyakit tidak menular itu selalu di urutan pertama. Yang pertama itu adalah stroke ya, penyebab kematian. Yang kedua adalah penyakit jantung koroner ya, atau yang kita kenal dengan kalau orang serangan jantung ya. Yang ketiga itu penyakit hati atau sirosis, dan yang keempat itu adalah kanker ya. Nah, itu dari faktor kematian. Kalau kita lihat kesakitan kita juga tinggi ya. Hipertensi itu di Indonesia diestimasi ada 65 juta masyarakat Indonesia yang mengidap hipertensi. Dan kalau kita berbicara mengenai penyakit diabetes mellitus, itu ada 15 juta yang sakit diabetes mellitus. Nah ini jadi beban ya buat nanti ke depannya, karena kan kalau masyarakatnya itu sakit-sakitan, dan kita tahu kalau namanya penyakit tidak menular itu nggak ada pernyataan sembuh gitu ya. Sekali kita hipertensi itu sangat jarang yang kemudian hipertensinya normal, kecuali kalau tensinya lagi tinggi gara-gara stres ya. Stresnya diobati, tekanan darahnya turun gitu ya. Tapi kalau kemudian dia memang gangguan daripada tekanan darah, pasti dia akan seumur hidup tuh minum obat. Dan kita tahu bahwa DM, hipertensi, obesitas itu mother of disease. Karena dia jadi penyakit, tapi dia juga bisa menyebabkan penyakit lainnya. Apa itu? Mulai dari stroke, kemudian tadi jantung, kemudian jadi ginjal ya. Jadi kalau orang yang hipertensi, tekanan darahnya nggak terkendali, apalagi kalau hipertensi dan DM-nya mulai di usia muda. Kalau dulu penyakit-penyakit ini penyakit-penyakit pensiun ya, Dokter Gatotnya. Biasanya muncul kalau orang tua kita udah pensiun, muncul deh penyakit-penyakit itu kan, darah tinggi. Nah kalau sekarang enggak, ternyata terjadi pergeseran dari data yang ada, bahkan yang usia 35 tahun itu sudah ada yang hipertensi atau DM. Nah ini kan adik-adik ini masih muda-muda ya, ada yang pernah dinyatakan hipertensi enggak? Enggak ya? Alhamdulillah belum ya dok. Ya, ya. Belum ada. Jangan ada. Nah, jadi ya mesti dicek ya. Dan kita tahu tadi ya penyakit yang namanya tidak menular, termasuk kalau kita bicara nanti kanker ya, karena saya pengen juga nih, karena kebetulan yang muda-muda ya kita bicara ya, bahwa penyakit tidak menular ini kan sebagian besar karena gaya hidup ya, karena perilaku hidup ya. Berbeda mungkin kalau kita ingat COVID. Kalau dulu kita COVID duduk sebelahan gini, besok saya sakit COVID ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya kan. Nah kalau sekarang saya hipertensi, besok nih enggak hipertensi kan, karena tidak menular ya kan. Tapi kenapa sih orang bisa sakit kanker? Kenapa bisa orang sakit darah tinggi? Itu karena perilaku ya. Lifestyle ya dok ya. Lifestyle. Apa yang utama, yang paling sering tuh kalau generasi sekarang tuh nggak suka tuh dibilang generasi sedentary, ya kan, gitu. Padahal tadi kita nanti bicara AI ya. AI itu teknologi informasi, ada dua hal nih buat generasi-generasi ke depan ya, Dr. Gatot ya. Karena dengan teknologi informasi itu memudahkan kita semua ya. Yang tadinya kita harus jalan kaki jauh untuk bisa dapat makanan, ke warteg lah kalau zaman saya sama Dr. Gatot. Sekarang teman-teman, adik-adik sekalian nggak perlu jalan kaki kan. Cukup duduk manis, pencet sana sini, 10 menit kemudian makanannya datang kan ya. Jadi apa yang nggak ada di situ? Hilang apa itu? Aktivitas fisiknya ya kan gitu. Jadi nah, mager ya dok. Jadi mager ya kan gitu. Nah itu salah satu faktornya. Ini kita bicara mengenai kanker ya. Tadi udah saya perkenalkan ya mengenai penyakit tidak menular. Kanker adalah salah satu yang menjadi prioritas dalam Kementerian Kesehatan. Artinya Kementerian Kesehatan namanya kementerian yang ngurusin gimana caranya supaya beban kesehatan itu tidak menjadi beban ekonomi ke depannya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa kita deteksi dini, kita bisa
cegah itu kita lakukan. Itu menjadi program nasional. Salah satunya kanker ya. Kalau kita lihat 5 kanker terbesar lah yang paling gampang ya. 1 itu adalah kanker payudara pada perempuan. Nomor 2 itu jumlahnya adalah kanker paru pada laki-laki umumnya. Tapi perempuan juga banyak. Kenapa sih? Karena perokok pasif dan perempuan juga yang merokok mulai banyak ya, baik rokok elektronik maupun rokok konvensional karena sama-sama ada nikotin. Jadi nggak ada tuh kalau bilang rokok elektronik itu bukan rokok ya, malah kecanduannya jauh lebih tinggi karena kenapa? Dipengaruhi rasa yang enak-enak ya, agak berbeda dengan rokok konvensional yang nggak ada rasa red velvet, rasa cotton candy itu nggak ada. Kalau rokok elektronik ada. Nomor 3 kanker yang tertinggi adalah kanker leher rahim ya, yang kita bahas pada hari ini pada perempuan, kanker serviks. Keempat adalah kanker usus ya, dan kelima adalah kanker hati. Jadi 5 kanker besar ini kalau across perempuan dan laki-laki. Tapi kalau perempuan nanti dia ada kanker ovarium, ada kanker lainnya ya. Mungkin kita berhenti di situ ya. Ya, terima kasih banyak Dokter Nadia. Jadi terbayang ya seberapa krusial untuk ditangani ya kanker serviks ini terutama oleh pemerintah maupun dari berbagai sektor juga. Nah di sini juga ada perwakilan dari sektor swasta ya, ada Mbak Syahda dari Angin Advisory. Mungkin boleh dijelasin singkat ya Mbak ya, Angin Advisory itu seperti apa dan juga bagaimana sih Angin Advisory mendukung implementasi teknologi kepada masyarakat karena banyak ya kan ya, Airlines ini juga salah satu yang didukung, jadi boleh diceritain Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Nidia. Selamat malam Dr. Gata, Dr. Nadia dan teman-teman semua di sini. Sangat terhormat bagi saya juga dari perwakilan Angin Advisory bisa mungkin membagikan perspektif dan pengalaman kami ya selama ini di Angin Advisory. Jadi mungkin baru ada yang pertama kali dengar tentang Angin Advisory. Kami adalah lembaga konsultan di bidang kewirausahaan, di entrepreneurship. Jadi kami mendampingi banyak sekali bisnis-bisnis, kami menyebutnya wirausaha sosial. Jadi wirausaha sosial ini sebenarnya adalah tipe bisnis yang mereka juga punya misi sosial ataupun lingkungan ketika menjalankan bisnisnya. Jadi tidak hanya mencari profit gitu ya, tapi memang mereka punya satu misi yang ingin diselesaikan. Contohnya juga Airlines sebagai salah satu bisnis yang kami dampingi, mengikuti salah satu program kami, mendapatkan pendanaan, kemudian mendapatkan pendampingan dari para mentor juga gitu ya. Dan senang sekali karena di program yang kami jalankan sekarang, ini terbagi menjadi 2 sektor, ada sektor lingkungan dan juga sektor kesehatan. Salah satunya ada sektor kesehatan, ada Airlines yang menjadi salah satu peserta programnya. Dan senang sekali karena kalau melihat tema apalagi dengan kata-kata prevention gitu ya, saya juga background saya public health, Dr. Gatot, Dr. Nadia, tapi memang shifting karirnya di bisnis gitu ya, tapi senang karena akhirnya bisa membantu teman-teman wirausaha sosial yang punya concern di kesehatan, apalagi pencegahan itu pasti penting sekali ya, prevention. Dan juga saat ini kami sudah mendampingi beberapa wirausaha sosial yang memang fokusnya di kesehatan. Ada contohnya punya inovasi di EMR, dokter, di Electronic Medical Record. Kemudian ada juga fokusnya ya Airlines salah satunya di screening kanker serviks. Kemudian ada juga mereka membuat aplikasi untuk uji kompetensi tenaga kesehatan. Jadi memang macam-macam inovasinya. Nah itu kalau dari sisi kami sendiri ya kami mendukung supaya bisnis-bisnis yang punya inovasi di sektor kesehatan ini mereka bisa terus berkembang sih, seperti itu Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak Syahda. Jadi mungkin teman-teman kalau belum tahu ya, baru bulan lalu Airlines sendiri mengadakan Bright Her. Sebenarnya selama 1 tahun ini kita udah mengadakan program Bright Her itu di Depok, kemudian di Bojonegoro, dan juga yang paling jauh kemarin di Bengkulu. Nah, Dr. Gata juga ikut ya kemarin ya dok. Jadi ketika program itu kami menyadari bahwa kolaborasi tidak hanya dari Airlines saja dan juga tidak hanya dari FCP FKUI saja, dari tenaga kesehatan, tapi juga pentingnya adanya dukungan dari pemerintah dan juga dari swasta juga. Nah,
Tapi selama implementasi itu tentu banyak tantangan ya dok ya. Mungkin mau ke dokter Gatot lagi. Jadi kita kemarin selama screening itu sebenarnya lumayan banyak ya dok ya para ibu-ibu yang mau datang untuk screening. Tapi pada kenyataannya kan sebenarnya jumlah perempuan yang bersedia untuk datang gitu ya ke fasilitas kesehatan untuk screening itu masih rendah. Kira-kira itu penyebabnya itu seperti apa sih dok? Atau apakah memang ada mitos-mitos tertentu ya mungkin ya di antara masyarakat bahwa screening kanker serviks itu seperti ini atau bagaimana? Mungkin bisa diluruskan nggak dok di sini? Silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat target wanita di Indonesia usia reproduk tadi disebutkan adalah 45 juta. Berarti kalau kita mau screening total itu sekitar 70%, itu berarti kan sekitar 30 juta. Betapa berat para dokter yang kalau kira-kira di list seluruh Indonesia sekitar 400.000 kurang dikit. Dokter 200.000, bidan 400.000. Dokter kebidanan cuma 5.000 lah kira-kira. Dokter onkologi sampai terakhir itu 160 onkologi kebidanan. Jadi kalau kita meriksa satu-satu nggak cukup. Nah demikian dengan inovasi kemajuan teknologi elektronik, akhirnya adalah ide-ide bagaimana menggunakan AI atau Artificial Intelligence supaya memanjangkan, tadi disampaikan oleh Mr. John, thank you, how to mempercepat supaya wanita-wanita Indonesia apalagi yang terpisah-pisah di pulau-pulau lain. Jadi supaya para dokter tidak hanya kebidanan, tapi dokter umum dengan sedikit pelatihan atau bukan dengan simpel pelatihan, bidan bahkan koas demikian. Ya, jadi mereka agar menjadi empowering medical services untuk melakukan screening dan deteksi. Tentu tidak hanya pelayanan screening, tapi ada pelatihan. Jadi supaya mereka paham dan itu tidak sulit. Ambil contoh misalnya ini HERLens, tadinya saya ngomong HERLens apa HERLens, tapi HERLens. Jadi sepertinya lensanya dia gitu loh. How to see cervical atau portio lesion appearance dengan mudah, dengan elektronik kan lama-lama bisa membedakan ini normal, ini masih pre-cancer, ini sudah cancer. Kalau dengan mata satu-satu nggak cukup, mata saya cuma 2, mata dokter-dokter itu cuma berapa. Dengan inovasi ini, makanya diharapkan nanti dengan perangkat yang sudah dimodifikasi oleh programnya, dengan membaca gambar itu cepret gitu, nanti dia akan melakukan, bisa membaca, oh ini masih normal, ini sudah pre-cancer tingkat awal, ini sudah cancer. Nah jadi kira-kira begitu. Jadi, nah kalau kita memang tenaga kita masih kurang, itu menjadi hambatan pertama. Kedua memang ada hambatan kultur, masih malu. Kebanyakan memang nanti para dokter wanita bidan itu lebih akomodatif. Indonesia itu termasuk negara muslim, jadi kebanyakan masih malu. Tapi saya kira juga kalau udah sakit nggak malu lagi gitu, supaya ketahuan. Yang berikutnya lagi adalah terlalu klasik medical metodenya itu dengan pemeriksaan yang, tapi nanti dibantu dengan inovasi, nanti dengan membaca itu nanti ibaratnya berjuta-juta manusia cepat diketahui. Kalau kurang paham nanti bisa dikonsultasikan secara telemedicine kepada dokter-dokter di pusat. Sehingga itulah kira-kira menjadi percepatan to detect atau to have screening, sehingga akhirnya mempercepat. Kalau sudah ketemu, secepatnya diketahui dan ditangani dengan cepat. Nah itulah kira-kira apa menjadi hambatan-hambatan kita. Diharapkan para ibu-ibu, para suaminya, para social worker juga nanti apalagi mahasiswa ini mungkin dengan pengaruh untuk bisa memberikan sosialisasi akan mempercepat supaya cepat melakukan deteksi dini atau screening sehingga cepat ditangani. Itu kira-kira gambaran umumnya dulu. Ya, terima kasih banyak dok. Jadi mungkin harapannya teman-teman di sini bisa ngajak keluarganya atau ibunya gitu ya dok ya untuk segera melakukan screening ya dok ya. Nggak perlu nunggu sakit kan ya dok ya? Tidak bergejala pun annually minimal, kalau bisa annually. Kalau normal 1 atau 2-3 tahun masih bisa. Tetapi kalau ada kecurigaan kita segera, tidak harus menunggu gejala, without symptoms.
Ya. Ya, terima kasih banyak dok. Mungkin kita geser lagi ya ke dokter Nadia ya dok ya. Kira-kira kolaborasi seperti apa sih dok yang bisa dilakukan ya bersama dengan Kementerian Kesehatan khususnya untuk implementasi inovasi teknologi AI ini yaitu HERLENS untuk bisa disebarkan gitu ya ke masyarakat. Boleh dibagikan dok? Iya, jadi sebenarnya gini ya, mungkin tadi Dr. Gatot sudah sampaikan ya dok ya, kasus kita itu untuk kanker serviks itu ada estimasinya sekitar 44.000. Tapi yang sudah ketangkep ya, maksudnya sudah dilaporkan ke kita itu baru sekitar 6.000 kasus. Jadi cukup banyak kasus yang sebenarnya belum terdeteksi. Nah kalau kita bicara survivor ya, kesintasan, sebenarnya kanker serviks itu bisa sampai 80% ya Dr. Gatot. Artinya tuh kalau kita deteksinya stadium 1-2 itu bahkan mungkin kita bisa selesaikan, nggak sampai berakhir kepada kematian. Kalau sekarang nih kenyataannya tuh hanya 40-50%. Nah mungkin yang sahabat-sahabat sih tahu ya bahwa satu-satunya kanker yang bisa dieliminasi itu adalah kanker leher rahim. Ya, makanya kemudian secara global WHO sudah menyatakan ada suatu gerakan yang kita sebut sebagai eliminasi kanker leher rahim. Itu satu-satunya kanker kan kita tahu ya adik-adik sekalian bahwa kalau misalnya kita divonis kanker itu kan seperti udah nggak ada pengobatan, nggak ada macam-macam, nggak ada jalan. Tapi kalau kanker leher rahim itu bisa dieliminasi. Artinya karena tadi infeksi ya Dr. Gatot ya sebagian besar kita atasi dengan 2 cara. Satu vaksinasi. Jadi kita kenapa kemudian ada vaksinasi HPV yang saat ini kita lakukan pada anak usia 15 tahun atau anak usia 11 tahun kalau sekarang ya dengan 1 dosis. Harapannya dengan cakupan 90% usia 11 tahun terus kita kejar sampai dia umur 21 tahun ditambah screening buat perempuan-perempuan yang waktu kecilnya tuh umur 11 tahun belum dapat HPV ya, vaksinasi HPV, di screening tadi Dr. Gatot sampaikan setahun sekali, itu kita bisa kemudian menurunkan bahkan menghilangkan kejadian kanker leher rahim. Jadi ini sangat penting kalau kita bicara kenapa kemudian harus kita kolaborasikan baik dari akademisi, swasta, kemudian juga teman-teman komunitas maupun pemerintah, karena untuk mencapai 45 juta perempuan Indonesia tadi nggak mudah kan, tantangannya sudah disampaikan. Nah mungkin yang kita bisa kolaborasikan ya, kalau kemarin ini mungkin tesnya kalau pakai IVA memang akan sangat baik kalau dia pakai AI ya teman-teman ya. Tapi sekarang sebenarnya pemerintah itu untuk deteksi dini ya, karena tadi kan banyak tantangan ya. Satu, kita nih misalnya ya, tapi mesti kita pahami dulu ya pemeriksaan HPV DNA ini untuk mereka yang sudah aktivitas seksualnya dimulai ya. Jadi jangan melakukan pemeriksaan HPV pada mereka yang belum mulai aktivitas seksual ya. Apakah sudah menikah atau sebagainya. Jadi dia orang yang sudah usia 30 tahun, orang yang sudah memulai aktivitas seksual ya. Jadi itu dulu kuncinya. Nah, kesulitannya kalau kita yang normal-normal begini, suruh nih periksa di depan dokter Gatot pasti malu. Benar nggak? Ya kan, naik mejanya dokter Gatot tuh, meja periksanya tuh suruh mohon maaf ya ngangkang di depannya dokter Gatot pasti malu. Sebagian besar perempuan pasti akan malu dan enggan gitu ya. Nah makanya kemudian sekarang tesnya kita nggak pakai dulu IVA, kita pakai dulu yang namanya tes HPV DNA. Tes HPV DNA ini ada 2 metode. Bisa dilakukan sendiri sama bisa diambilkan tadi tenaga kesehatan, baik dokter spesialis, bidan ataupun juga perawat yang sudah dilatih. Jadi kita sekarang menggunakan itu untuk mendeteksi. Nah, nanti kalau hasilnya positif, nah ini baru nih, kan kita harus lakukan tindakan ya, harus kalau positif kita lakukan pemeriksaan IVA. Nah, untuk menjaga kualitas pemeriksaan IVA, makanya AI itu menjadi penting, ya kan? Karena kalau IVA itu kan subjektif ya, kita lihat ya buat teman-teman yang melaksanakan pemeriksaan IVA itu kita lihat, kadang-kadang kan yang saya lihat sama yang Sandi maupun Dr. Gatot berbeda gitu ya, makanya kemudian AI ini akan sangat membantu. Jadi menurut saya satu kalau kita bisa kolaborasikan bersama gimana me-reach 45 juta perempuan Indonesia kita screening ya, kemudian nanti kalau udah di screening kita ajak edukasi ya, udah ada self sampling ya, ngambil spesimen sendiri. Nah nanti lanjutannya kan kita harus periksa IVA.
Nah, periksa IVA itulah menurut saya dengan adanya AI itu akan sangat-sangat membantu. Jadi di sini sih posisinya kemajuan teknologi yang bisa mendukung upaya kita bersama mencapai eliminasi kanker leher rahim tahun 2030 seperti itu. Bentar lagi ya dok ya, bulan depan 2026, jadi kita memang harus cepet-cepet nih untuk bisa Betul. segera men-screening lebih banyak lagi perempuan ya dok, dan Iya. memang membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Nah, Kalau saya boleh tambahkan ya, cakupan screening Iya, kita, itu kita mulai screening pertama kali pilot project di DKI. Waktu itu hanya 14.000 perempuan yang berhasil kita sasar. Tahun 2024 itu hanya 145.000 ya. Nah sekarang tahun 2025 mungkin kenal ya namanya cek kesehatan gratis. Siapa yang nggak CKG. pernah dengar cek kesehatan gratis? CKG. Satu, berapa banyak? 2, 3, 4. Wah masih banyak nih PR-nya ya. yang waktu ulang tahun itu bukan si dok Iya, itu ya? cek kesehatan gratis waktu ulang tahun. Di situ ada pemeriksaan HPV DNA ya. Nah, dengan program itu kita baru mencapai nih seluruh Indonesia ya kita laksanakan itu baru pada angka sampai saat ini 250.000 perempuan Indonesia. Jadi emang masih tantangan sekali untuk mau melakukan screening. Padahal udah berbagai upaya ya untuk kemudian kita permudah perempuan Indonesia melakukan screening. Ya, baik, terima kasih banyak dok. Jadi memang banyak ya tantangan untuk bisa melakukan screening kanker serviks secara luas di masyarakat Indonesia. Mungkin pengen dapat sudut pandang juga ya dari Mbak Syahda, kira-kira ketika dalam melakukan penetrasi teknologi yang baru gitu ya kepada masyarakat, terutama untuk di daerah yang rural ya, mungkin yang internet terbatas dan lain-lain, itu tantangannya seperti apa sih Kak, mungkin dari pengalaman sebelumnya? Oke, terima kasih Mbak Nidia. Kalau dari pengalaman kami selama ini mendampingi bisnis-bisnis khususnya mungkin di sektor health tech ya, yang memang mengkombinasikan teknologi ke sektor kesehatan, dan memang kami kan juga melakukan monitoring dan evaluasi melihat ke lokasi proyeknya mereka gitu ya, sepertinya gimana sih sebenarnya implementasi teknologi mereka di area rural. Yang pasti betul yang pertama masalah koneksi internet, karena misalkan perlu misalkan ada solusi IMR tadi gitu ya, mereka provide dashboard atau platform, sedangkan itu butuh terhubung dengan internet. Tapi akhirnya bisnis yang kami dampingi ini mereka bisa mengembangkan software yang bisa diakses ketika offline gitu. Jadi mereka bisa menginput datanya dulu ketika offline, jadi nanti ketika sudah dapat sinyal, ke-refresh, tetap ke-save ini datanya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua, literasi digital juga kalau di rural area gitu ya, maksudnya ketika memberikan pelatihan, mendampingi tenaga kesehatan, karena biasanya memang bisnis-bisnis yang kami dampingi ini beneficiaries-nya, penerima manfaatnya itu adalah tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini kan yang nanti akan berhadapannya dengan masyarakat gitu ya. Mungkin satu lagi itu trust ya, kepercayaannya untuk mengadopsi hal baru, apalagi yang berkaitan sama teknologi itu sih. 3 poin itu, Mbak. Ya, itu juga mungkin tantangan yang dirasain ya sama Herlen selama implementasi itu juga. Mungkin tanpa terasa ini ternyata kita sudah memasuki Q&A ya, Dr. Gatot, Dr. Nadia dan juga Mbak Syahda. Mungkin kita coba dengar dari teman-teman nih, barangkali banyak ya yang penasaran, baik mungkin tentang kanker serviks itu sendiri, baik dari program implementasinya. Mungkin kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya? Ayo, silakan. Halo dokter, selamat malam. Saya Jihan. Topiknya menarik banget soal AI. Tapi saya belum terlalu jelas sih untuk paparannya ya. Kalau misalkan soal AI, yang saya tahu perkembangan terakhir adalah untuk deteksi kanker payudara, di mana kita bisa ngecek kanker ini akan semasif apa atau sedestruktif apa. Nah, tapi kalau misalkan kita apply ke kanker serviks, which is dia cepat dan lambatnya kita nggak bisa tahu gitu kan, nggak kayak kanker payudara. Menurut dokter sendiri, untuk using AI ini akan seberapa akurat sih, dan gimana caranya kita buat convince pasien bahwa emang cara ini tuh akurat, karena sekarang aja untuk IVA sendiri
belum banyak yang mau untuk berobat. Terus apalagi untuk pap smear yang lebih akurat lagi daripada IVA. Gimana kemudian komunikasinya kalau misalkan kita mau meyakinkan pasien bahwa metode ini memang bisa menjawab kekhawatiran betapa masifnya atau betapa destruktifnya kanker serviks itu sendiri. Terima kasih, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, thank you Mbak Jihan ya. Oke, mungkin dari Dokter Gatot mungkin bisa dijawab dari pengalaman dokter ya dok ya, karena sudah menggunakan HERLENS juga ya sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya Jihan ya. Bagus sekali menanyakan mengenai akurasi. Jadi sebetulnya sih kalau memang menjawab tidak ada 100%, tidak ada satupun metode yang 100% akurat. Karena itu memang statik. Tapi yang diburu oleh kita adalah percepatan. Kalau kita akurat cuma beberapa orang, percuma, beberapa pasien. Tapi kita bagaimana memburu 45 juta, ya 70%-nya, nggak kena-kena. Jatuhnya pada ketemu, sakit, meninggal. Kita mendengar aja meninggal. Dan kalau kita pikir-pikir, setiap jam, setiap menit ada yang meninggal. Cuman nggak mendengar, kalau dihitung itu. Nah, jadi tujuan kita adalah percepatan terutama. Nah, mungkin tetap ada yang meleset sekian persen, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kita kembali pada dasar natural history dari terjadinya kanker serviks, satu, memang tadi udah diterangkan, walaupun ini sebetulnya kita masih menginduk pada Ibu Nadia, ternyata masuk golongan non-communicable disease, ya. Tetapi setelah dipelajari bertahun-tahun, ternyata ujung-ujungnya adalah etiologinya adalah terinfeksi oleh virus. Jadi sebenarnya ini agak double nih, kita ambivalen. Ada non-communicable karena faktor-faktor lain. Cancer itu memang banyak faktor, gen dan sebagainya. Tapi kalau nggak infeksi oleh virus, nggak kena juga. Nah itulah makanya akhirnya kita mendeteksi kapan atau bagaimana terjadinya infeksi virus HPV. Virus HPV kalau diteliti itu ibaratnya seri, ada 150 jenis. Tapi yang nakal bener adalah 16-18, itu ada tipe-tipenya. HPV tipe 16-18. Jadi itu makanya termasuk dalam program screening, kena apa belum, ada metodenya deteksi. Nah itu yang untuk itu masih laboratorium. Yang AI ini yang kita harapkan visual. Kalau saya melihat Anda, saya bisa lihat Anda ini masih anak muda, masih mahasiswa. Mata saya masih bisa melihat. Kalau saya lihat foto, mesti Anda kelihatan bahwa Anda under 20 gitu misalnya. Nah, jadi kalau saya lihat saya, mesti udah ubanan, udah sekian gitu. Nah, tapi itu akan diaplikasikan dan foto itu justru tadi disampaikan oleh Ibu Nadia, foto HERLENS atau inovasi AI mengurangi subjektivitas. Kalau saya bilang ini cantik, tapi orang lain bilang enggak, agak subjektif. Tapi kalau AI enggak pandang bulu, pokoknya ya jelek, bagus ya bagus. Nah, walaupun sebetulnya juga masih bisa miss sekian persen gitu. Nah itulah gunanya AI nanti akan memburu kecepatan dan akan bisa diaplikasikan oleh dokter, bidan yang ahli maupun yang nggak ahli. Asal fotonya bagus, bisa saya difoto, besok lagi difoto kelihatan, Gatot gitu, kelihatan. Nah itu juga begitu serviks, normal, udah kanker atau tidak. Nah itu tujuannya. Tapi soal akurasi oke, saya setuju ditingkatkan dengan metode kamera dan sebagainya, kriterianya. Tetapi yang dikejar adalah percepatan memburu supaya global internasional WHO dia meminta 70% dari semua kelainan harus terdeteksi. Dan kalau sudah terdeteksi harus ditangani. Nah itu kalau kedeteksi nggak ditangani juga percuma. Itulah kira-kira tujuan daripada AI dengan berbagai. Tapi ada training atau istilahnya ya sosialisasi dari bagaimana penggunaannya. Saya dapat dari belajar sama dia. Oh setelah saya tahu ya udah cetek gitu. Jadi kita membandingkan yang real pemeriksaan secara klinis oleh dokter yang ahli pun, tapi dibandingkan dengan foto dia, padahal dia nggak sekolah kedokteran, ketemu bareng sama 99% hampir mirip. Itulah yang kita harapkan. Terima kasih Dokter Gatot. Mungkin Dokter Nadia ada mau menambahkan tentang tadi ya gimana cara mendapatkan kepercayaan ya dok ya dari masyarakat karena ini teknologi yang baru. Sebenarnya sih edukasi ya, pada prinsipnya kita edukasi dan tadi ini sebenarnya kan meningkatkan akurasi ya. Justru dengan adanya AI ini membuat tadi quality assurance ya Jihan ya. Jadi sama tadi kan kalau tadi Dr. Gatot bilang, mungkin saya bilang Dr. Gatot enggak kok Dr. Gatot enggak ganteng gitu ya. Tapi mungkin ada teman-teman yang bilang Dr. Gatot ganteng gitu ya kan. Nah tapi dengan AI kan dia di standar bacanya ya. Enggak mudah melihat mulut rahim itu enggak kelihatan gitu, agak susah
susah ya, bukannya apalagi kalau di stadium awal. Stadium awal IVA itu kan kita meneteskan asam asetat pada mulut rahim ya. Nah terus nanti di situ kelihatan ada perubahan nggak gitu ya dari permukaannya itu ya. Mungkin karena tidak ada tayangan jadi mungkin teman-teman agak sulit juga nih membayangkannya ya. Cuma bisa teman-teman kan kalau anak-anak umur segini kayak anak saya itu gampang banget cari informasi ya. Saya lihat tuh bentuk mulut leher rahim yang ditetesin IVA. Nah itu kalau ada tanda-tanda ya putih gitu atau tanda-tanda yang nggak biasanya, nah itu yang kemudian dilakukan tindakan. Jadi nanti sebenarnya itu ada follow up-nya. Jadi kalau nanti dari pemeriksaan IVA positif IVA itu dilakukan kauter bukan kateter, kauter namanya dengan alat yang namanya thermal ablasi. Ya, jadi dengan thermal ablasi di kauter gitu ya. Tahu ya di kauter ya kayak di listrik gitu ya sehingga lesi yang kita sebut sebagai lesi prakanker tadi bisa tidak berkembang kayak gitu. Jadi nah tentunya kan untuk membuat tindakan tadi harus akurat. Terus tadi kan mata itu ngincengin vagina itu nggak mudah loh ya teman-teman ya. Itu nggak mudah sempit banget ya Dr. Gatot ya. Makanya itu perlu AI supaya standar bacanya kan karena baca orang yang di puskesmas di Merauke sama yang baca di Padang itu pasti beda ya kan gitu. Nah jadi itu kenapa perlu standarnya. Nah balik lagi saya cuma mau nyampain ya sekarang periksa HPV DNA itu kita lebih hulu lagi ya. Kalau dulu memang pakai pap smear ya pakai IVA. Tapi itu berarti sudah ada kemungkinan kita mendeteksi adanya kelainan kerusakan pada organ. Kenapa WHO menganjurkan pakai tes HPV DNA? Karena yang diperiksa itu adalah bukan kelainan pada organ tapi virusnya. Jadi keaktifan virus di dalam sel tersebut ya. Jadi sebelum ada kerusakan di sel ya, kita sudah bisa deteksi virusnya. Makanya sekarang pakai HPV DNA. Jadi pap smear itu bisa untuk mendeteksi lain, bisa juga tapi bukan menjadi pilihan untuk kanker leher rahim. Kanker leher rahim sekarang kita secara global udah pakai tes HPV DNA untuk tadi mendeteksi virus 16 18 yang katanya Dr. Gatot tadi yang paling sering membuat kanker leher rahim. Paling nakal ya tadi dokter. Ya jadi mungkin saya izin menambahkan ya dok, mungkin dari pengalaman sebelumnya juga. Jadi kalau biasanya di RSCM juga kalau testing ya dok ya. Jadi tes IVA dan juga tes HPV DNA itu dilakukan secara bersamaan. Dan juga kemarin selama kita melaksanakan program Bright Hair itu untuk kasus-kasus yang IVA positif langsung kita beri tindakan gitu. Jadi di program itu tidak hanya mencegah tapi juga mengatasi ya dok ya kemarin kita gitu. Mungkin kita bisa dapat pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang masih penasaran. Silahkan nih silahkan Kak. Mau nanya ke Mbak Nidia sih. Saya Doni sebelumnya mau nanya untuk cara kerja Hairlens ini seperti apa sih? Kalau saya lihat lebih ke software AI ya. Cara kerjanya gimana? Mungkin terhubung ke perangkatnya atau semua perangkat yang ada untuk pendeteksinya ini apakah cuma ada brand tertentu atau semua perangkat dan ini bisa digunakan di rumah sakit atau tempat lain, klinik atau segala macam. Itu aja sih Mbak. Iya, terima kasih. Ya. Saya ini moderator kok di pertanyaan. Dikasih pertanyaan. Iya, sebenarnya mungkin harusnya kita tadi perkenalan aplikasinya dulu ya. Tapi tenang aja teman-teman yang mungkin masih penasaran Hairlens ini apa ya dari tadi disebut-sebut. Bahkan sampai bisa ngadain acara di sini gitu. Hairlens itu apa? Habis ini kita akan ada sesi penjelasan ya tentang aplikasi Hairlens itu sendiri seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Mungkin izin nanti dijawabnya pas sesi penjelasan aja kali ya Kak ya. Karena habis ini dari tim saya juga akan menjelaskan. Tapi mungkin tadi ada pertanyaan yang menarik sih kayak alat apa yang kompatibel ya dengan aplikasi Hairlens. Jadi aplikasi Hairlens sendiri dia bisa untuk sekarang ya kita deploy untuk di handphone, di smartphone. Jadi HP teman-teman semua yang teman-teman pegang juga mungkin saat ini itu bisa kita gunakan buat nyelamatin banyak nyawa. Bayangin itu kita bisa bawa kemana aja, bisa digunakan oleh siapa saja dan di mana saja gitu. Istilahnya tenaga kesehatan yang di tempat-tempat yang aksesnya sulit untuk laboratorium dan juga untuk HPV DNA mungkin ya itu mereka bisa menggunakan juga. Dan mungkin salah satu
di awal ya waktu mempelajari tentang kanker serviks itu sendiri uniknya ya. Jadi background saya sendiri teknik biomedik ya. Jadi belajarlah beberapa medical imaging. Kalau misalkan kayak kanker paru-paru itu mungkin butuh chest X-ray ya dok ya. Kalau misalkan payudara mungkin sebenarnya kalau misalkan udah ada perubahan itu mungkin dari luar secara visual juga udah kelihatan, dan juga itu ada medical imaging sendiri untuk mamografi. Tapi kalau untuk kanker serviks itu sendiri bisa dilihat secara visual, secara langsung dengan metode tes IVA. Nah, mungkin karena itu juga ya pada akhirnya kita memutuskan untuk membuat solusi yang khususnya di tes IVA itu sendiri. Seperti itu. Mungkin nanti dijelasin lebih lanjut lagi ya Kak ya tentang Herlens oleh tim Herlens gitu. Oke, mungkin waktunya masih lumayan banyak. Kira-kira dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya tentang Herlens atau tentang kanker serviks ini, mumpung ada banyak sekali speaker kita yang keren-keren ini, atau mungkin sama Mbak Syahda juga ada pertanyaan tentang program-program. Oh, menarik juga ini mungkin. Ada lagi mungkin, coba aku cek yang di online ya. Oke, yang di online juga mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di submit aja di link yang sudah dibagikan. Mungkin sambil kita menunggu pertanyaan lain, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung di kode aja ya saya gitu. Mungkin aku mau ngajak ngobrol lagi ya dok ya kita sambil nunggu. Mungkin ini ya saya iya, yang jadi tantangan utama kita nih, mungkin tadi kita ngobrol juga sama Mas Sandy ya, bahwa sebenarnya itu kenyataan kita di lapangan itu perempuan itu punya tantangan besar ya untuk memeriksakan kesehatannya sendiri ya. Mungkin kalau kita yang di kota-kota besar ini kan isu gender udah nggak masalah ya teman-teman semua, tapi kalau di kampung-kampung itu ternyata kalau mau periksa untuk kesehatan dirinya, dia itu banyak sekali prosedurnya, mesti izin suami, kalau suaminya nggak ada izin mertua gitu ya. Jadi mungkin juga kalau kita bicara mengenai kesehatan perempuan ya, bukan hanya cuma masalah kanker leher rahim, ini penting juga nih membangun bagaimana, karena ini kan adik-adik ke depan ya, bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu memang bisa berdaya gitu ya, untuk dia sendiri bisa menentukan keputusan untuk kesehatan dirinya sendiri sebenarnya. Karena kalau dia misalnya dia tes ya, kemudian positif gitu, dia seringkali jadi disalahin sama keluarganya gitu. Kamu kok mau tes gitu? Oh, kamu memang pernah berbuat salah ya? Kamu pernah selingkuh ya? Kamu pernah ini ya? Sehingga kamu akhirnya berpikir kamu mau tes karena kamu tahu kamu salah. Nah, hal-hal yang kayak gini kan jadi isu juga sih, stigma sosial di dalam masyarakat kita. Berarti memang tantangannya itu sangat luas ya dok ya. Mungkin kalau dari dokter Gatot sendiri mungkin bisa dijelasin lagi nggak dok, mungkin secara umum ya tentang kanker serviks itu sendiri. Sebenarnya penyebabnya itu kan virus ya. Nah virus itu kan menular ya dok ya, tapi mungkin bisa diluruskan lagi nggak sih dok, kira-kira seperti apa kanker serviks itu sendiri, penularannya dan pengembangannya dan lain-lain. Ya, sebetulnya kanker serviks itu tidak menular sebenarnya. Kankernya tidak menular. Jadi saya tidak takut berdampingan dengan penderita kanker serviks. Cuman yang menular itu penyebabnya. Karena tadi induk-induknya atau ujung-ujungnya itu dimulai dari viral infection. Viral infection itu adalah HPV infection, di mana yang terinfeksi belum tentu menjadi kelainan, tergantung imunologi daya tahan si pasien itu sendiri. Kalau seandainya dia tidak kuat, maka sel yang terinfeksi di mulut rahim itu akan merubah atau bermutasi, berubah. Maka dia akan neoplasia. Neoplasia itu artinya ibaratnya sel itu ketularan oleh DNA-nya HPV tadi. Nah, pada titik tertentu kalau dia tadi nggak kuat itu akan berubah menjadi sel tumor atau sel kanker. Mulanya kecil sekali, 1 sel, 2 sel. Tapi kalau sudah melampaui epitel itu ibaratnya lapisan paling luar, maka dia udah akan menembus kulit istilahnya, menembus kulitnya mulut rahim, maka menjadi kanker invasif. Nah, perjalanan itu dari mulai tertempel atau terinfeksi sampai menjadi kanker sebetulnya cukup lama. Tadi makanya disebut 3 tahun paling cepat, 20 tahun ada juga.
Sehingga kadang-kadang ada yang 3 tahun menjadi kanker, ada yang 10 tahun menjadi kanker, ada yang 20 tahun baru menjadi kanker. Oleh karena itu kebanyakan kanker itu terjadi pada usia 45. Karena usia merit biasanya di sekitar 20. Maka sekitar 20 tahun, 30, 40, 50 tuh baru kena kanker. Artinya kalau dideteksi secara dini, maka bisa dipenggal di situ. Masih precancer bisa, masih infeksi bisa diatasi. Sebenarnya walaupun kanker bisa diatasi juga, cuman biayanya terlalu banyak. Perlu dokter spesialis yang sangat langka. Tidak semua rumah sakit punya sinar, kemoterapi, contoh-contohnya gitu. Nah, oleh karena itu usahakan step-step itu. Nah, karena tadi infeksi adalah viral, umumnya bisa dilakukan pencegahan dengan vaksin. Maka namanya primary prevention atau pencegahan primer. Waktu bahkan sekarang sudah dianalisis bahwa usia di bawah 12 sampai 15, malah sekarang sedang dipacu 15 tahun agar mendapat vaksin, perempuan ya, walaupun belum merit, supaya daya tahannya lebih kuat. Bahkan dosis bisa lebih sedikit, sedang dirancang 1 kali dosis. Nanti kalau umurnya tentu sampai 2 kali dosis, kalau ya udah dewasa, sudah menikah, sudah berhubungan, maka juga diberikan tapi 3 dosis. Sekarang virusnya bukan hanya dulu bivalen 2 virus, ada yang kuadrivalen 4 virus, sekarang nanovalen 9 virus. Jadi berkembang terus penelitian ke sana kemari. Nah, kembali mengenai apa namanya tadi pertanyaannya, kamu bertanya apa? Penularan tadi ya kembali. Jadi yang menular itu memang virusnya, bukan kankernya. Saya nyenggol kanker nggak apa-apa, bahkan kesenggol secara ini nggak apa-apa. Tetapi virus itu memang karena ini port d'entrée atau jalur penularannya, kalau orang berhubungan seksual kadang-kadang itu secara tidak langsung membawa kemungkinan virus-virus yang ada. Kalau ibunya kena, bapaknya nggak kena, bapaknya ikut kena. Bapaknya katakanlah berhubungan lagi dengan multi partner yang lain, bisa juga. Antara satu dan yang lain bisa. Memang tidak menjamin multi partner pasti kena, tetapi apa namanya kemungkinan, apalagi seksual yang tidak hygiene ya, mungkin karena pengaruh apa PMS, penyakit menular seksual, itu bisa memperkuat kemungkinan virus, istilahnya kayak mekanisme pingpong. Jadi dari sini dapat bisa keluar ke sana. Nah, itulah kira-kira penularannya itu. Tetapi dengan vaksinasi HPV, umumnya daya tahan si pasien itu lebih tinggi. Maka walaupun belum menjamin, tetapi umumnya lebih kuat, jadi lebih tahan. Sehingga pencegahan itu selain divaksin, tentu adalah diperiksa juga. Karena periksa tadi EA itu visual. Jadi kalau saya lihat ini papan apa plastik gitu, oh bisa mengetahui dia dengan tanpa subjektivitas. Jadi double. Akhirnya kita sekarang dari Depkes memberi asupan untuk deteksi di atau screeningnya co-testing atau double. Yang visual dengan AI atau dengan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat, dan viralnya dengan tes HPV. Jadi double, supaya ketahuan penyebabnya, ketahuan visualnya juga. Kalau kanker udah dengan mata telanjang ketahuan, barang bagus atau barang jelek gitu. Dan cepat diketahui, cepat. Nah, tadi hambatan yang ketiga, kalau tadi disampaikan juga oleh Ibu Nadia, suka malu dari ketahui terus dimarahin. Sebetulnya kembali pada diri kita. Badan rusak atau penyakit ketahuan, lebih baik ketahuan daripada malu. Oleh karena malulah makanya ketahuannya kalau sudah stadium 3. Udah berdarah, sudah ginjalnya rusak, dokternya juga perlu keahlian, rumah sakitnya perlu yang level tinggi. Akhirnya juga pemerintah menjadi penanggungan juga. Itulah kira-kira beban atau hambatan yang kita hadapi. Ya, terima kasih banyak dokter. Mau tanya lagi? Boleh silakan. Silakan. Menarik kalau tanya terus malahan. Iya, makasih dokter. Saya mau tanya tapi 3 pertanyaan dalam 1 pertanyaan aja deh kalau gitu. Waktu saya baca soal cervical cancer ini, saya baca data bahwa memang dia nomor 2 paling membunuh di Indonesia untuk perempuan kan ya Bu, karena undetected. Dan undetected ini kenapa? Karena biasanya perempuan-perempuan yang udah kena ini denial bahwa dia kena. Kenapa? Karena dia percaya ke suaminya bahwa mungkin suaminya nggak kenapa-kenapa. Padahal penularannya adalah salah satunya lewat seksual. Nah, menurut dokter, apakah kita perlu juga nih untuk edukasi suami untuk vaksin dan
tentang kesehatan ini dan jangan menaruh stigma kepada perempuan. Terus, apakah benar dok cuman bisa ditularkan lewat seksual? Berarti kalau misalkan pasangan saya faithful, berarti saya nggak akan kena dong. Apakah bisa mungkin laki-laki ini kena tanpa dia berhubungan seksual? Karena vaksin HPV kan ditekankan ke perempuan, karena laki-laki usually nggak bergejala, nggak ngerti dia membawa itu dari mana. Nah, sedangkan kita kena mungkin maksudnya dari cowok gitu. Gimana sih sebenarnya supaya kita tahu bahwa cowok ini tuh bawa juga enggak kayak gitu. Apakah bisa deteksi dengan AI juga? Terima kasih dok. Terima kasih banyak Kak Jihan. Menarik ya dok ya. Silakan dok. Mungkin nanti akan ditambahkan sama yang lain, tapi kayaknya mungkin memang menarik kalau topiknya perempuan. Jadi yang pertama itu adalah laki ya tadi ya, vaksin laki ya. Jadi sebetulnya vaksin tuh bisa diberikan keduanya. Di beberapa negara yang sudah mampu maju atau istilahnya cukup sosialisasi maupun dananya, laki dan perempuan. Di Australia sudah laki divaksin juga, karena dianggap bahwa dia adalah vektor juga. Nah, tetapi kita ngejar perempuan aja belum dapat, masa cari-cari laki? Saya mau kok divaksin, tapi wong ibu-ibu lebih dekat dengan, dan secara klinis memang lebih rentan perempuan. Katakanlah organ kelamin pada laki itu nggak langsung tiba, ada sih kanker penis, tapi pada perempuan kanker serviks. Karena HPV juga ya dok ya? Iya, HPV, dalam HPV. Tetapi kalau dibandingkan statistik, ternyata perempuan lebih mudah kena, berubah karena mungkin ditambah dengan ada hubungan dengan melahirkan banyak, itu faktor-faktor lemah yang lain. Sehingga kita ya tadi memburu perempuan dulu. Tetapi kalau mau atau secara sukarela nggak apa-apa. Saya beberapa pembicara dari internasional, saya divaccinated gitu, nggak apa-apa. Jadi kalau saya mau juga nggak apa-apa. Tapi ya umumnya kejar dulu perempuan deh gitu, karena perempuan itu sasaran yang paling rentan. Jadi di kita masih prioritas walaupun tidak dilarang, tetapi belum dipopuler. Karena nanti ujung-ujungnya aja maunya pemerintah, apalagi kalau mandiri mampu, maksudnya pada mau sendiri. Yang kedua tadi apa pertanyaan kedua mengenai apa? Penularan. Iya penularan Ya. untuk kanker itu Ya, apakah hanya sebetulnya seksual? kata-kata absolut tidak ada, tapi bisa dibayangkan berhubungan badan itu sebetulnya secara tidak langsung vagina, serviks itu lecet sebetulnya kalau kita bilang. Di dalam bahasa medis itu abrasi. Jadi kalau kita apa namanya istilahnya seperti ibaratnya mirip onani lah gitu. Itu juga agak lecet sebetulnya. Kalau nggak lecet nggak apa-apa sebetulnya. Ternyata hubungan seksual mungkin walaupun kita tidak pernah meneliti secara ini tapi dinyatakan sel-sel itu lecet. Nah, sel yang lecet itu virus itu langsung menempel ke sel yang paling muda di Mudah perbatasan diserang virus ya dok ya? Ya, virusnya itu tadi. Nah, seandainya bapaknya atau si laki-laki itu tidak membawa virus nggak masalah. Kalau dia kena. Nah, tentu kita logikanya ya berenang apakah, WC apakah, misalnya air ledeng bisakah? Ya sebetulnya kurang logis. Tetapi walaupun demikian ini termasuk stigma. Kalau saya memeriksa seorang pasien, dia datang bersama suaminya. Saya sebagai dokter juga tidak boleh serta-merta membuat semacam punishment gitu loh. Oh ini gara-gara nanti akan merusak suasana gitu loh. Jadi kita gimana ya, dokter juga harus flamboyan juga. Tapi sebenarnya ngerti bahwa itu hubungan seksual yang menjadi port d'entrée, menjadi pintu. Tapi apa ya namanya? Ya biasanya ngomongnya secara halus agak diperhalus supaya tidak ya mungkin dari udara. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu karena memang hubungan seksual. Tapi apakah saya langsung ngomong apakah suaminya multi partner kan nggak etis gitu dan sangat tidak etis. Sebagai pasien juga nggak pas, pasiennya nanti akan komplain kepada suaminya. Suaminya juga bisa menjadi mungkin juga tidak apa-apa, tapi bisa terjadi apa ya namanya penularan spontan karena dia mungkin walaupun seorang keluarga yang baik-baik bisa saja positif. Nah itulah kira-kira jadi tidak ada absolutisme, tapi secara normal ya kalau saya nggak ngebut naik mobil ya nggak jatuh lah kira-kira begitu. Tapi yang pelan juga bisa jatuh, kira-kira begitu. Penularan itu kira-kira tetap diharapkan makanya dituju kepada vaksin-vaksin atau pencegahan terhadap ibu yang woman at risk pada usia 20 atau 30 sampai 50. Kepada suami juga bahkan kalau dikatakan misalnya pada ibu-ibu yang menderita penyakit imunokompromis yang daya tahannya lemah, HIV, PMS, bahkan pada kelompok ibu-ibu yang pekerjanya aja PSK misalnya, itu dianggap lebih rawan.
karena dia memang komunikasi seksualnya lebih tinggi, termasuk apa ya namanya oral seks katakanlah, itu juga bisa virusnya menular melalui itu, tenggorokan bisa kena, anus juga demikian bisa kena. Nah khususnya yang normal itu di area kemaluan itu, nah itu. Tapi walaupun begitu ya tetap dijaga dengan imunologi yang baik dengan vaksinasi. Itu salah satu kira-kira rutenya. Terima kasih. Ya, kunci terpentingnya mungkin gini ya dok ya, kalau misalkan sudah aktif secara seksual, rutin-rutinlah melakukan screening awal kanker serviks, dan juga kalau misalkan ada rezeki yang lebih, segera melakukan vaksinasi HPV walaupun belum menikah ya dok ya. Ya, makanya pemerintah ikut bergerak ya. Ya mungkin karena waktu kita terbatas ya, mungkin kita lanjutkan dengan closing remarks mungkin ya, dimulai dari Dr. Nadia sebelum menutup sesi kita pada malam hari ini. Silakan dok. Ya, mungkin sekaligus juga tadi menyambung ya Jihan ya. Kita tahu hampir penyebab dari kanker itu kita nggak tahu ya. Penyebabnya tuh sampai sekarang tuh sebagian besar kanker tuh tidak ketahui secara pasti, kecuali kanker serviks ya. Kalau dari kanker serviks itu sudah banyak jurnalnya, sudah banyak kajian dan penelitiannya bahwa 90% dikarenakan infeksi terus-menerus dari virus human papilloma virus atau HPV tadi ya. Dua virus ini tentunya bisa menyerang perempuan dan laki-laki, tapi kalau kita lihat data statistis, angka kejadiannya memang paling banyak pada perempuan. Nah, kenapa perempuan lebih lebih fragile ya? Karena memang kalau kita lihat alat organ intim perempuan itu di dalam ya. Berbeda dengan alat organ intim pria yang di luar. Jadi karena di dalam juga kita lihat ya, keputihan lebih gampang pada perempuan ya, gatal-gatalnya mungkin laki-laki juga bisa keputihan, tapi sangat-sangat jarang gitu ya kan, karena tadi higiene, balik lagi higiene dan sanitasi. Nah jadi kembali lagi ya, yuk kita deteksi dini, screening, vaksinasi ya, memang pemerintah sampai saat ini masih memfokuskan pada vaksinasi pada anak usia 11 tahun ya, dan kita memang menuju kenapa kemudian vaksin itu hanya pada perempuan 11 tahun, tapi kita akan ke depan pada laki-laki juga. Kalau memang cakupan pada perempuannya sudah besar, karena sebenarnya kita pengen lindungi yang perempuan, karena angka kejadian pada perempuannya lebih tinggi. Yang kedua adalah tentunya jangan ragu-ragu, yuk kita ajak perempuan-perempuan di sekitar kita ya, teman kita, saudara kita, sahabat kita, tante kita, untuk mau melakukan screening. Dan screening dengan co-testing HPV DNA dengan IVA, itu salah satu metode yang dapat kita tempuh untuk kita menjaga dari kanker leher rahim. Ya, terima kasih banyak Dr. Nadia. Selanjutnya dari Kak Syahda, silakan. Kalau tadi menyimak banyak memang bahasanya mungkin lebih ke klinis ya, maksudnya pembahasan tentang kanker serviks gitu. Mungkin kalau dari sisi kami, dari sisi bisnisnya ya, bisnis yang kami dampingi Mbak Nidia, ini data yang kami lihat juga bahwa sebenarnya sektor healthcare itu termasuk top 5 sektor-sektor yang investor atau donor atau funder tuh tertarik untuk invest ke sektor healthcare gitu ya. Nah, top nomor 1 itu energi karena mereka tuh mencari inovasi-inovasi yang menjawab tantangan climate change. Kemudian yang kedua itu sektor food and agriculture. Ketiga dan keempatnya itu water and sanitation, dan yang kelima healthcare. Nah berarti sebenarnya kalau kita lihat dari sini dibutuhkan sekali inovasi-inovasi di sektor kesehatan, seperti teman-teman yang dilakukan di sini di Herlens gitu ya. Tinggal gimana inovasi ini kan dikomersialisasikan gitu ya. Gimana nih supaya bisnisnya ini tetap berlanjut gitu, tetap sustain, karena yang kami temui di lapangan banyaknya timnya itu memang terdiri dari tim-tim teknis atau yang memang fokusnya ke inovasi, tapi bingung nih ketika mau dikomersialisasikan, cari marketnya kemana ya, cari networknya kemana ya, kenalan sama pemerintah gimana ya. Nah, ya itu mungkin salah satu peran kami juga di Angin Advisory untuk mendampingi itu. Tapi penting sekali untuk ketika memang bisnis-bisnis di sektor kesehatan ini, mereka punya tim yang memang fokus di bisnis, punya tim yang fokus untuk develop inovasinya. Jadi ya kita maulah ya lihat banyak inovasi-inovasi sosial, mereka berkembang juga sebagai sebuah bisnis, tapi juga berdampak gitu untuk masyarakat luas. Seperti itu sih.
Terima kasih banyak Kak Syahda. Selanjutnya dari Dr. Gatot, silakan Dok. Ya, pendeknya atau ringkasnya atau closingnya, kita tahu bahwa kanker serviks perjalanannya panjang, natural history itu panjang. Nggak telat hari ini, masih ada minggu depan ada bulan depan, tahun depan sebetulnya nggak terlambat banget. Nah, oleh karena itu deteksi dini, istilahnya ibaratnya belum rusak pun, nggak ada gejala pun, periksalah. Kalau masal itu banyak orang, apakah di kumpulan atau di pertemanan atau di grup mana, namanya screening. Ayo kita 100 orang kita periksa. Nah, inilah kalau ketemu ada kelainan, segera minta ditangani secara cepat. Ya bukan cepat sekali, tapi artinya lebih cepat adalah lebih murah, lebih menjamin pasti sembuh gitu istilahnya. Jangan menunggu sampai terlalu berat. Inovasi mengenai alat kedokteran baik untuk ngobati mau radiasi mau operasi Cina itu banyak, tapi itu mahal. Nah ini inovasi di tingkat deteksi dini, murah, meriah, mudah, dan kalau bisa bukan hanya dokter, termasuk bidan, dokter umum di daerah kalau bisa juga. Bahkan tadi sudah disinggung self detection ya, self sampling misalnya. HPV bisa dengan self sampling. Bahkan nanti ada sedang inovasi, ada unit kayak kamera dimasukin vagina, dia membaca sendiri. Akan sedang dalam penelitian dari Amerika, saya juga mendapatkan support beberapa, insya Allah akan mendapatkan, jadi nggak perlu dokter gini, nanti reportnya melalui elektronik, kira-kira begitu. Jadi supaya ketahuan, nanti dokter bergerak kalau syukur-syukur nggak harus dokter ahli. Nah itu jadi kira-kira penanganan kanker serviks supaya kalau bisa jangan menjadi kanker serviks. Di negara maju kanker serviks sudah sendah. Malah yang banyak kanker endometrium, yang gede-gede yang ini apa namanya ya orang-orang makannya enak gitu kan. Kita masih infeksi yang menjadi besar. Itulah kira-kira supaya kalau bisa eradication atau mulai dari infeksi sampai deteksi dini kalau bisa jangan menjadi korban kanker serviks. Jangan lupa perempuan adalah separuh dari jiwa kita. Kebanyakan suami, istri, keluarga mesti ada ibunya, ada bapaknya. Nah kalau ibunya sakit, bapaknya juga ikut sakit. Kelihatan sekarang sehat, tahu-tahu ketemu aja di klinik, oh kok jadi kena gitu. Nah itu kira-kira. Jadi eradikasi apa istilahnya mencapai dunia bebas dari kanker serviks. Cita-citanya harus begitu. Terima kasih. Jadi teman-teman kan tadi banyak yang penasaran ya tentang Herlens. Mungkin ini izin aku memanggil teman-teman dari Herlens. Ada Alfi dan juga Andini untuk memaparkan tentang presentasi Herlens. Silakan. Tes, oke. Halo semua. Oke. Sorry. Kenalin aku Andini di sini bareng teman aku. Dan aku Alfi, salam kenal semuanya. Oke, jadi mungkin tadi kalian udah dengar kayak tentang Herlens. Tapi sebenarnya apa sih Herlens itu? Jadi di sini Herlens adalah sebuah aplikasi ya singkatnya. Kita membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi ini kita harapannya untuk membantu tenaga kesehatan sehingga mereka bisa menyelamatkan lebih banyak wanita di Indonesia dengan screening kanker serviksnya. Nah, di Indonesia sendiri, tadi kan udah sempat dengar ya bahwa tes yang paling sering digunakan itu ada namanya tes IVA. Di mana tes IVA ini sangat subjektif. Karena itu, setiap tahunnya ada 90.000 wanita di Indonesia yang meninggal dunia. Bagaimana sih sebenarnya tes IVA itu bekerja? Tes IVA ini bekerja sekarang dengan dokter mengoleskan asam asetat pada serviks, lalu menunggu selama 1 menit, dan kemudian melihat reaksinya untuk melihat nih apakah ada lesi atau plak putih pada serviks itu sendiri. Kalau ada plak putih berarti artinya IVA positif, ada gejala nih kepada kanker serviks. Tapi seperti yang aku sempat bilang tadi dan dokter juga sempat paparkan bahwa tes IVA ini sangat subjektif. Oleh karena itu kita merasa bahwa dengan melihat secara kasat mata aja tuh kurang cukup. Makanya kita di sini membangun aplikasi Herlens di mana kita menambahkan extra layer of confirmation using AI. Di mana nanti
petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan cuma perlu memfoto sebelum pengolesan asam asetat dan setelah pengolesan asam asetat, terus nanti AI-nya akan memberikan interpretasi apa sih hasil dari tes IVA itu sendiri. Nah, tapi perlu ditekankan bahwa kita tuh nggak mencoba untuk mereplace petugas kesehatan itu sendiri. Kita cuma mau mengenhance tes IVA ini agar bisa lebih baik lagi dan dapat digunakan di seluruh Indonesia untuk menyelamatkan lebih banyak wanita lagi. Nah, saat ini aplikasi Herlines itu sendiri sedang melakukan uji klinis bersama RSCM dan juga bersama dengan Female Cancer Program FKUI kita melakukan pilot project agar aplikasi kita terus ditingkatkan dan juga sesuai dengan regulasi di Indonesia. Nah, ini tuh adalah prototipe awal dari aplikasi Herlines sendiri. Setelah dari uji klinis yang telah kita lakukan selama hampir 2 tahun, sekarang aplikasi Herlines udah update menjadi lebih baik lagi sesuai dengan feedback-feedback yang kita dapatkan. Kemudian ini adalah prototipe awal nih dari alat kesehatan yang coba kita bangun untuk memastikan bahwa gambar yang ditangkap itu lebih baik lagi. Dan sekarang setelah feedback yang kita dapatkan, alat kesehatannya udah berubah menjadi seperti yang di sebelah kiri aku. Atau seperti yang aku tunjukkan ini ya, kalau kalian lihat. Jadi kayak casing gitu, di mana ada kameranya. Nah, tentunya dengan AI, jadi semakin banyak screening yang dilakukan, semakin bagus juga kan tingkat akurasinya. Dimana sekarang tingkat akurasi model dari AI Herlines itu baru 85%. Dengan udah banyaknya pilot project yang kita lakukan, kita aim-nya untuk bisa improve model dari AI ini menjadi 95% di tahun depan. Thank you semuanya. Nah, mungkin tadi udah ngobrol tentang produk Herlines itu apa. Nah, sekarang mungkin aku mau ceritain sedikit terkait perjalanan Herlines. Di tahun 2025 ini tahun yang cukup menyenangkan untuk kita karena banyak banget hal-hal yang kita lakukan bersama pembimbing kita, Dr. Gatot juga yang ada di sini yang selama ini membimbing kita. Boleh tepuk tangannya dulu. Di tahun 2025 ini kita melahirkan program namanya Bright Her. Bright Her ini sebenarnya terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama ada workshop untuk tenaga kesehatan untuk melatih kemampuannya untuk bisa melakukan deteksi dini di tempat fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja. Nah, selain itu juga di dalam program Bright Her ini kita lakukan screening roadshow dan kita lakukan juga edukasi atau kampanye publik ke masyarakat umum. Acara pertama dari Wisely Seeds for the Future yang kita ikuti di tahun ini melahirkan adanya screening roadshow di Bojonegoro dan di workshop, dan ada juga workshop di Depok, dan ada juga kita melakukan live kecil di Instagram yang mungkin rekan-rekan semua pernah melihat di Instagram Herlines atau di Instagram Bright Her itu. Kita melakukan live Instagram juga untuk menemani weekend kalian. Yang kedua juga kita co-author di sini sama Doses. Doses itu merupakan salah satu pencipta buku-buku gitu yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang kayak desainnya seperti ada di sini. Ini juga sebenarnya ada e-booknya. Nanti rekan-rekan semua boleh chat-chat ke Instagram kita buat minta link e-booknya atau bisa juga ke Instagram Doses. Nah, selanjutnya juga ada pikiran terbaik negeri yang dimana tadi sudah dijelaskan juga ya sama Kak Syahda. Ini salah satunya Herlines ini berpartisipasi dan akhirnya kita bisa melaksanakan program screening di Bengkulu, dan kemarin juga kita melaksanakan workshop itu di sekitar bulan November ya. November baru banget, sekitar 2-3 minggu sebelum ini. Ini tim dari kami, saya Alfi, saya Andini, dan beberapa teman kami nih, dia juga ada di sini. Terus ada juga teman-teman kami yang mungkin duduk di tempat-tempat rekan-rekan sekalian, dan kita di sini juga dibimbing sama Dr. Gatot, sama Dr. Tovan, sama Prof. Laila, sama Prof. Har, dan banyak advisor lainnya dari onkologi ginekologi RSCM FKUI.
Nah, ingin mengumumkan juga bahwa alhamdulillah Herland sudah mendapatkan pre-seed investment dari 22 Health Venture. Yang dimana investment ini kita dapatkan setelah mengikuti kegiatan dari NUS, Digital Advanced Technology Accelerator NUS Singapura. Jadi beberapa kali kita ada kegiatan di Singapura dan memang mendapatkan materi-materi dan pelatihan dari expert-expert yang ada di sana. Nah, mau cerita sedikit, tadi sudah sempat disinggung, sekarang tuh gimana sih Herlans di Indonesia? Tahun 2024-2025 kita start di RSCM kita nih sama Dr. Gatot, terus kita lanjut ke Puskesmas Cilincing dan Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia. Dan selanjutnya juga nggak cuma di Jabodetabek aja, berangkat ke Jawa Timur, ke Bojonegoro, itu desanya Prof. Laila, salah satu advisor kami juga dan kami diajak ke sana sama teman-teman dari Female Cancer Program FKUI gitu. Dan terakhir di bulan November ke Bengkulu, nggak cuma ke puskesmas, tapi kita ke rumah sakit jiwa juga. Jadi kita melakukan screening juga ke ODGJ yang ada di sana. Dan total so far kita sudah screening 390 perempuan di Indonesia dan sudah melakukan pelatihan untuk 82 dokter umum maupun bidan yang berasal dari 43 fasilitas kesehatan. Dan di sini kita sudah mengcover alhamdulillah sebesar 4 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, what's next nih for Herlans? Nah, alhamdulillah kita juga sebenarnya masih panjang perjalanan kita. Yang paling terdekat ini kami sedang dalam proses seleksi untuk bisa mengikuti program Sandbox Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu selanjutnya kita akan mengurusi bagian-bagian regulasinya untuk menjadi software as a medical device. Lalu kita juga akan melakukan pilot project lainnya dan licensing yang nantinya harapannya dapat digunakan oleh tenaga kesehatan, dokter umum ataupun bidan lainnya. Nah, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas kesempatan untuk mendengar hari ini. Mari kita dukung sama-sama untuk kesehatan perempuan di Indonesia. Terima kasih semuanya. Okay, thank you very much, Kanidia, for moderating tonight's event, and sincere appreciation to all of our speakers for tonight. Once again, everybody, can we give them a big round of applause? And we hope you're leaving with a better understanding of cervical cancer screening and why early detection matters. And we also hope tonight's discussion give you more confidence to share with family and friends to help more women get screened early. And a special thank you as well to our audience from Universitas Indonesia. Thank you so much for coming, guys. All right, everybody. So to stay updated on our upcoming programs, don't forget to follow our social media on AT America on Instagram, Facebook, X, and our YouTube channel. Once again, thank you so much for spending your evening with us. My name is Dila. See you in the next At America event. Bye-bye.